biasa bekas-bekas pabrik itu masih, dan itu tidak dipergunakan oleh Semen Padang dan kinilah ditetapkan sebagai warisan budaya. Cagar budaya nasional. Cagar budaya. C23 lah mulai. Sanak basuh balik Joyo yang tabuzari yang tagi bro sarinya di Pot Bungo hari kok sanak yang kedatangan tamu Jawa. Kok Jawa sih? Udah Muhammad Aidil Usman. Pakai Muhammad Usman Aidil. Aidil Usman. Kalau udah Aidil beliau adalah seniman putra daerah Minangkabau asli Indaruang, tapi kini di Jakarta ada. Iya. Jakarta, Ketua Seni Rupa, Ketua Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta. Dewan Kesenian Jakarta. Berarti sebetulnya seniman perupa, tapi kan banyak terlibat dalam seni pertunjukan. Iya, dari dulu. Cerita dah. Kalau nggak salah ibu almarhumah Gus Mati Suid udah pernah terlibat dulu di karya-karya. Nah, iya. Cerita pengalaman udah bekerja sama aja ibu. Terima kasih Andra yang telah diundang di podcastnya. Ini sebuah kesempatan berharga kali ya, sebuah penghargaan juga bagi saya, sebuah penghargaan, dan ini butuh saya sampaikan. Pengalaman saya di kesenian itu tentu dibentuk tidak di Jakarta, awalnya di Taman Budaya dari kecil. Oh, malah di Taman Budaya? Taman Budaya Padang. Oh gitu. Iya, Taman Budaya Padang. Yang sebelumnya saya mengenal dunia sastra lewat puisi. Jadi intinya perjalanan seni itu sudah saya rintis sejak dari TK. Saya mengenal puisi yang pertama sekali. Oh, malah puisi, dunia sastra malah. Dunia sastra. Dan ya berlanjut terus dari SD sampai SMA. Saya selalu menjuarai pembacaan puisi di Sumatera Barat ini. Oke. Kemudian puisi. Terus berlanjut saya bergabung di kelompok seni yang ada di Taman Budaya Bojo Group. Kebetulan abang saya ada di sana, almarhum Junedi Usman. Ada Boy K. Sulaiman dan saya bergabung di sana. Nah, di sanalah yang menempa proses awal kesenian saya, dari pembacaan puisi, mengenal dunia teater, dunia pantomime. Dan setamat SMA saya berkiprah, saya hijrah ke Jakarta. Tamat SMA hijrah ke Jakarta itu tahun 89 saya hijrah ke Jakarta. Oke. Dengan obsesi ingin menjadi seniman. Seniman tentu ingin masuk ke Akademi Seni Rupa, Akademi Institut Kesenian Jakarta. IKJ. Ya berdasarkan pertimbangan saya sudah mengenal kesenian yang cukup panjang. Jadi ya ngapain juga saya masuk ke sini. Ya akhirnya saya bergabung tertambat. Punya keinginan masuk ke bengkel teater Rendra. Rendra untuk belajar mendalami teater, dan di sana waktu itu ya ikutlah istilahnya di bengkel teater Rendra itu kan ada kerja ladang. Jadi selama seminggu saya di sana dan menyatakan diri setelah itu untuk masuk, tapi karena kondisi yang pilot ya, kondisi keuangan itu ya Mas Willy menyarankan untuk ke depan, dan ya dia untuk membuka diri sebagai ruang pergaulan dan pertemanan aja pada saat itu. Ya alhamdulillah saya bertemu dengan masuk ke teater kubur dengan Dindon WS. Di sanalah mental kesenian saya yang secara militan ditempa ya, dengan bentuk-bentuk mungkin itu yang menjadi guru juga ya. Dindon banyak guru sebenarnya saya di dunia kesenian ini. Ada abang saya, ada Boy K. Sulaiman, ada macam-macam, ada Dindon, ada Mas Willy. Tapi banyak juga guru-guru imajiner saya di kesenian ini. Guru imajiner dalam pengertian ada Afriza Mauna. Sebelum saya mengenal dia, saya membaca karya saya apa yang menjadi bacaan saya anggap itu guru saya. Iya. Di dalam dunia kesenian tentu saja tidak aja itu menjadi guru saya. Dan tahun 99 ya tahun 94 saya pernah ikut menjadi penari di Indonesian Dance Festival dengan koreografer. Penari. Saya menari di Indonesian Dance Festival. Udah jadi penari? Ya, 94. Saya dapat pengalaman itu 94 karena saya ya
waktu saya di Jakarta saya jadikan tontonan itu sebagai guru juga, sebagai pengalaman gitu, melihat dunia tari kontemporer, melihat dunia tari tradisi. Akhirnya saya terlibat di sebuah dengan koreografer Kanada, Peter Chin, warga negara Cina yang udah orang Cina yang warga negara Kanada, diundang di Indonesian Festival. Dan waktu itu penarinya ada Benny Krisnawakti, ada Jeffrey Andi yang penari-penari Gumarang Sakti. Saya orang yang di luar institusi Gumarang Sakti. Saya belum gabung dengan Gumarang Sakti waktu itu 94. Akhirnya ya udah, saya ikut nari dengan totalitas ya. Teater kan mengajarkan bagaimana intensitas bekerja, totalitas apa gitu. Ya modal itu yang membuat saya dan membuat dia respect, dan padahal saya cuma latihan 2 kali, mereka udah latihan 15 hari sebelumnya. Karena ada yang mengundurkan diri sakit gitu. Akhirnya saya diminta masuk, tapi bisa total. Itu karya Buyat ya? Bukan, karya Peter Chin. Oh iya, sorry. Karya Peter Chin. Peter Chin di Indonesian Dance Festival 94. Akhirnya waktu itu saya pernah terlibat di pertunjukan sirkus anjing 93 ya kan. Saya sempat balik ke Padang, frustasi gitu. Karena Dindon membatalkan pertunjukan, saya kecewa ya. Sudah produksi di sirkus anjing ya, teater tubuh ya, eksperimental. Teater tubuh sirkus anjing. Iya, judulnya sirkus anjing. Akhirnya saya balik ke Padang. Saya bagi pengetahuan saya dapat di Jakarta membentuk berlatih dengan di kampung saya itu ada panti asuhan. Saya bagi pengetahuan saya untuk berlatih dengan masyarakat panti, penghuni panti kayak gitu. Udah 94 ikut Indonesian Festival. 95 saya diminta menjadi koreografer. Dari pengalaman itu saya menonton tari, saya melihat tari kontemporer. Gini aja kok, gue juga bisa dong kalau gini aja. Karena saya punya basic kan, saya punya basic silat kan. Saya punya, apalagi latar belakang saya dulu di 80-an saya penari hip hop. Kalau istilahnya hip hop sekarang, dulu kan break dance. Iya. Nah, saya bisa dikatakannya di bintang lah di. Oh, jadi sempat jadi penari hip hop. Hip hop break dance saya. Oh, anak big boy. Ya, dari elektrik bogi kan dulu istilahnya, elektrik bogi, papin apa gitu, windmill, head spin kayak gitu kan. Ya, kan. Beda ya dengan yang sekarang. Itulah yang pengalaman, bekal, pengetahuan kesenian yang udah saya rintis, panggung yang udah saya injak di sejak TK sampai SMA, sampai kemana-mana. Itulah yang menjadi guru dalam kesenian saya. Keinginan masuk IKJ yang nggak jadi, akhirnya ya ada hikmah di balik itu. Nggak jadi masuk IKJ? Nggak jadi. Tapi IKJ itu rumah kedua saya, rumah yang dimana segala potensi diri saya bisa saya kembangkan. Kok nggak jadi masuk IKJ waktu itu? Jadi pikir-pikir, kalau mau dia mengalir dengan masuk IKJ. Awalnya dapet pengetahuan sudah rencana total aja kan gitu. Jadi dari situ ya diundanglah 50 tahun Indonesia Merdeka itu tahun 95. Karena saya pernah waktu saya pulang ke Padang tahun 95 awal di bulan Juni kalau nggak salah, di bulan apa ya, 94 juga, saya membuat karya tari tentang Bosnia. Waktu itu kan ada perang Bosnia. Ya. Saya membuat karya tari dengan siswa-siswa karena saya udah alumni kan. Iya. Akhirnya kelompok kesenian yang ada di sekolah tempat saya belajar dulunya SMA Semen Padang. Semen Padang itu kalau acara pensi itu kan dia punya gedung ya. Iya. Tidak, dia punya gedung teater gitu. Nah, disitulah pentas. Dan ternyata tari itu cukup kuat ya, impresi, pengaruhnya, getarannya. Waktu karya saya tampilkan di sana dan menari kawan-kawan adik-adik saya gitu, itu membuat orang itu menangis gitu nonton itu. Wah, itu hebatnya ya bahasa tari ini. Gitu. Itu dari teater, dari sastra, dari teater sampai saya menciptakan koreografi. Terus 95 saya diundang untuk membuat koreografi 10 koreografi dalam rangka 50 tahun Indonesia Merdeka. Oh yes. Dan itu saya latihan di ISI Padang Panjang. Latihan di ISI Padang Panjang? Ya, saya membawa penari karena musiknya itu dipimpin oleh Pak Yusbar Jailani. Apa nama Sumatera
Minangkabau Orkestra atau apa itu. Ya, Sumatera Symphony Orkestra atau apa, saya lupa. Pak Yusbar Jalani sebagai komposernya, musisinya anak-anak ISI waktu itu masih ASKI ya. Saya membuat tari itu 10 di panggung besar 50 kali 30 di Lapang Imam Bonjol. Tahun 95. Itu panggung besar, lighting dari Jakarta, tapi pada malam itu hari hujan lebat sehingga tidak bisa karena panggung terbuka. Hari Minggu paginya, Sabtu kalau saya masih ingat, Minggu paginya diselenggarakan. Tapi tetap saya bangga dan ternyata adalah getaran dari karya itu. Saya membawa karya-karya dengan pendekatan kontemporer, lagunya Padamu Negeri bisa dibayangkan, Maju Tak Gentar, terus ada macam-macam ya lagu-lagu perjuangan dan tapi ada lagu etnik Molah Manari gitu kayak gitu dalam bentuk orkestra. Mungkin itu sebuah koreografi yang di backup dalam musik secara orkestrasi. Ada 100 piece ya pemain dan saya melibatkan anak sekolah 100. Berarti kolosal ya? Kolosal, dan itu udah saya dibayar tahun itu. Saya dibayar oleh Semen Padang. Karena kan yang bikin kan Semen Padang 50 tahun Indonesia Merdeka. Ya perjalanan itu panjang lah ya. Artis setelah itu masih ada karya? Masih ada karya, dan saya tahun 99 saya penata tari, saya mendapatkan Gedung Kesenian Award. GKJ Award. Saya penata tari terbaik dalam kategori kontemporer. Oke. Ya, yang judulnya waktu itu Meditasi ya. Itu karya. 99. Oke, 99 berarti Ambo lah di Jogja dan betul Ambo ikut dalam tradisi ya. Bukan, kontemporer Bang. Kontemporer. Juara 3. Aku juara 2, Kristiono juara 2. Iya. Saya juara 2, antara juara 3. Iya. Saya juara 1 yang nari Jeffrey. Ternyata saingan Ambo udah Ambo sana tuh. Ambo itu juara 3 tuh. Yang tradisi waktu itu Phil Hamzah. Iya, Phil Hamzah. Nah, itu dapat juara 2 ya. Nah, itu kok menarik kok. Abang otodidak kan? Otodidak. Tanpa masuk sekolah seni. Dan mulai dari sastra. Berkecimpung di dunia musik iyo pulo. Iya. Masuk dunia tari. Masuk seni rupa kini malah jadi ketua komite seni rupa. Masuk skenografi. Ya. Nah, di waktu saya menjuarai dunia tari, ya Ibu Yet dulu saya dapat hadiah 7,5 juta. Oh iya. Besar kan dulu, gede itu. Dalam tahun itulah duit yang besar di dalam kesenian saya dapatin. Akhirnya seminggu setelah itu yang karya terbaik ditampilin, diminta tampil lagi di Gedung Kesenian di Dinas Kebudayaan dan dibayar 10 juta. Oh iya. Itu mewah banget saya pada saat itu. Sebagai seniman saya merasa. Waktu itu Ambo pun dari Padang. Iya. Kapulang nak dongkos lah dong. Ternyata Manang bilang titik sepulang. Nah, pengalaman. Kemudian balik pertanyaan Ambo tadi. Ketika udah mengenal Bu Yet, salah satu maestro tari, itu udah bisa berkecimpung sama Bu Yet. Dan mungkin cerita seketel. Banyak anak muda gitu, terutama orang tari yang taunya Bu Yet pencipta tari rentak lah selesai gitu. Iya, saya waktu dikenal Bu Yet dia nonton karya saya. Kebetulan Jeffrey adik saya kan penari di Kemalang Sakti ya. Oh iya. Dia ikut nonton, akhirnya saya kenal ibu di situ. Akhirnya ditanya, Ideal itu juga bisa di artistik ya, kan gitu. Ayo ajak ke Depok deh Jeff, itulah Jeffrey lah yang membawa saya ke sana. Saya kenal. Ya bagi saya ibu itu guru saya juga ya. Bu tuh pamerang nah? Pamerang ibu? Dengan saya tidak pernah. Tapi sangat disiplin dan visioner dan dia ibu itu punya tradisi membaca ya. Ibu itu tidak hanya seorang koreografer, dia juga seorang sutradara. Karena pergaulan ibu kan lintas disiplin ya. Dia bergaul dengan Rendra, dia bergaul dengan siapa saja ya. Dulu dengan Budi S. Otong waktu itu yang pernah dibawa ke Padang, kelompok Datar Sae gitu untuk melihat di pekan budaya di Batu Sangka. Jadi dia visioner di dalam penciptaan karya, juga visioner. Dia out of the box, ya
tradisi hanya sebagai landasan dan pijakan kekaryaannya, tapi visinya dia beyond gitu dalam penciptaan koreografi ini. Dan saya merasa dengan Ibu ya cukup banyak berdialognya. Di Gumarang Sakti saya banyak mengerjakan apa yang menjadi keinginan-keinginannya Ibu secara artistik yang saya terjemahkan, dan itu nyambung. Dah, ada orang kan ngecek, udah tuh banyak bidang yang udah pacik dan udah menguasai hal itu. Termasuk masalah lighting pun udah endol. Iya. Nah, apakah separuh orang kamu ngecek dengan hal seperti itu akhirnya menjadi tidak matang? Bapak kenapa udah dengan hal itu? Enggak juga. Intinya di waktu orang bertanya, ideal kamu itu di mana sih posisimu? Kamu harus pilih dalam satu pihak fokus. Saya menjawab, pengen tahu posisi saya di mana. Saya di mana saya suka dan saya merasa bahagia di sana. Di situ ada saya, apapun bidangnya. Dan semua itu punya posisi tawar. Waktu saya bekerja secara artistik, saya punya posisi tawar dalam dunia artistik. Di waktu saya bekerja di koreografi, saya punya posisi tawar di dunia koreografi. Jadi intinya, apa yang membuat saya senang itu saya lakukan. Karena saya tidak pernah mengemis ke orang. Saya tidak pernah meminta-minta forum ke orang. Tapi saya selalu menciptakan. Ya, berkarya bagi saya sebuah kegelisahan yang harus saya manifestasikan. Saya wujudkan dalam bentuk apapun. Makanya di waktu saya bekerja artistik untuk mendukung kegelisahan yang lain, akhirnya saya berkarya. Saya menciptakan panggung saya sendiri. Saya nggak penting, saya nggak merasa tidak menjadi bagian dari dunia seni itu di waktu saya tidak diundang, karena saya bisa menciptakan sendiri. Di waktu saya mau pameran seni rupa, ya saya bikin karya dan saya cari galeri untuk saya menggelar karya saya. Labaran negara udah kunjungi? Ya udah sampai ke Aljazair, ke Eropa ya, tentu hampir ke beberapa bagian negara di Eropa. Di samping itu ya juga saya terlibat juga kan di pertunjukan. Dan berpikir bahwa berkesenian kok bisa menghidupi? Sangat. Dan kita menjadi orang yang happy dan bahagia, merdeka. Kalau sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, ya nggak mungkin lah segala sesuatu itu. Jadi kesungguhan itu penting, ketenangan dan rasa kita dengan pekerjaan itu jangan membuat pekerjaan itu membuat kita tertekan. Jadi itu yang membuat saya happy di dalam seni. Jadi saya bikin karya lukis ya, saya pamerin dibeli orang kan, senang juga. Tapi ya setidaknya ketika itu hal dilakukan dengan rasa senang, hobi yang menghasilkan uang kan, jadi seperti itu dah. Ketika seni adalah sebuah hobi dan ini bisa menghasilkan. Nah sebetulnya dapat cerita bahwa udah ke Padang itu ada yang udah kerjakan. Berapa tahun belakang kau udah membuat sebuah, apakah itu namanya workshop, apakah itu namanya festival, dan itu udah fokus di semen Padang. Ya. Di pabrik Indarung gitu Indarung, kan? Indarung. Pabrik Indarung 1 semen Padang. Betul. Itu adalah sebuah pabrik yang lama ditinggalkan dan itu lebih dari 100 tahun ya. Ada basi-basi tubuh dan sana di sini dan luar biasa, bekas-bekas pabrik itu masih, dan itu tidak dipergunakan oleh semen Padang dan kinilah ditetapkan sebagai warisan budaya. Cagar budaya nasional. Cagar budaya. Nah, itu bagian dari perjuangan seorang ideal. Kenapa harus tertarik dengan bangunan seperti itu? Ya, pengalaman ketertarikan saya kepada Indarung tentu sejarah masa lalu saya di sana. Saya dibentuk di sana. Saya lahir dan besar di sana. Di Indarung. Saya dari TK sampai SMA di sana. Terus Indarung mewarisi sebuah pabrik pertama yang membentuk sejarah betonisasi di Indonesia. Ya, bahkan di dunia kabar. Bahkan di dunia, di Asia ya. Iya. Asia, sampai konon katanya Amsterdam itu dibangun dari semen supply semen Padang. Dan sebelum negara ini hadir, negara ini sebagai bangsa ya, itu belum ada, itu pabrik itu udah berdiri. Makanya rasa bangga saya itu dan pengalaman saya melihat apa yang ada di luar, ini yang saya coba kembangkan. Saya bagi pengetahuan ini, saya ajaklah lingkungan masyarakat, pemuda dan komunitas, tentu saja tidak hanya Indarung. Ya, saya mengundang seluruh komunitas yang ada di Sumatera Barat ini untuk melihat sana, untuk mungkin sama-sama kita berpikir apa yang kita bisa wujudkan di sana, untuk menjadi bangga sebagai Indarung, sebagai Minangkabau,
tentunya ada sesuatu yang kita torehkan, kita meletakkan sebuah warisan itu. Saya pikir bukan jejak dari artefak yang ada di Indarung sekarang itu sebagai Indarung 1 yang melayakkan sejarah itu, tapi ini warisan pengetahuan dan seni ke depannya. Karena pabrik itu kan nggak mungkin lagi di waktu dia terhenti tahun 99, ya karena sudah tidak ini lagi, mungkin komponen-komponen yang udah nggak bisa ini lagi, tidak di-upgrade lagi kan orang lah, teknologi lah maju, iya, kan? Karena teknologinya udah maju, akhirnya terhenti tahun 99, tapi 22 tahun. Ya inilah kita inisiasi sebuah mendorong itu menjadi cagar budaya, di mana dia akan beralih fungsi menjadi ruang tumbuh dari kreativitas dengan pendekatan kebudayaan. Jadi bukan tidak mungkin itu akan menjadi par excellence atau center of excellence dari pemikiran-pemikiran kebudayaan atau dengan segala potensinya yang melahirkan bentuk-bentuk seni, industri kreatif, apapun gitu. Dan itulah kita, di samping itu dia menciptakan ruang destinasi, ya destinasi edukasi, destinasi literasi, dan macam-macam yang bisa hadir di sana. Tentu ini nggak seperti membalik telapak tangan. Makanya saya membuat priorisasi penyelenggaraan workshop seni dan pabrik untuk udah 4 kali, sampai kemarin saya melahirkan festival Indarung Art Market. Indarung Art Market itu mencoba mengundang kelompok-kelompok yang ada di Sumatera Barat ini, hampir 9 kota Ahmadiyah dan kabupaten. Ya karena ini baru tahapan pertama, tentu akan bisa lebih besar lagi ke depannya. Ada Kumbuh kemarin 50 kota ya, ada pesisir selatan, ada Solo, ada Damasraya, ada Kota Padang, ada Solo Junjung, dan banyak. Ternyata potensi mereka luar biasa, kesenian mereka luar biasa. Cuma kekurangan ruang, kekurangan ruang barangkali mereka. Ya, tapi alhamdulillah kita bisa memberi subsidi ke mereka. Kita carikan duit buat mereka. Saya carikan uang, akhirnya ya kita baru bisa bantu untuk kelompok tradisi itu. Ya 5 juta lah ganti transport atau uang produksi. Tidak, dalam hal itu kan orang awakku agak ya ikut pendapat pribadi sebetulnya. Kan penuh dengan kecurigaan. Ketika udah ideal sebetulnya setelah mapan dalam berkesenian di Jakarta, kemudian kini balik kampung, pulang kampung, membuka sebuah lahan kreativitas, orang pikir ya seorang ideal mencari piti masuk dari sembarang. Bahkan apa udah ada lahan itu? Enggak lah, saya udah selesai dengan uang itu ya, karena bagi saya bukan uang yang lebih penting itu, tapi bagaimana legacy ini. Kita kan hidup ini berapa tahun lagi ke depannya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan, walau-walau. Tapi kita harus meletakkan sebuah fondasi, sebuah kemandirian untuk mengembalikan kepercayaan diri itu. Setidaknya anak cucu ke depan tahu sejarah tentang semen Padang Indarung. Padang itu. Dan samping itu bukan hanya sejarah, dia bisa membentuk hal lain dari sejarah itu, potensi-potensi itu. Jadi itu yang jadi. Kalaupun mencari uang, nggak ada uang yang saya dapatkan di sini. Saya bawa uang dari Jakarta dan itu upaya saya. Ya kadang-kadang orang aku kan penuh dengan curigaan sama. Biarin aja. Orang nih elok gitu kan, tapi mereka mau saya tidak pernah apapun yang orang itu sebuah kewajaran aja orang berpikir. Tapi itu kan energi yang semakin meredusir ya, mengecilkan eksistensi dia. Dan di waktu energi dia mengecil, dia memberi impact ke energi saya yang lebih besar dan meresonansi segala. Ambo pertama kali Patang tuh masuk ke pabrik 1 Indarung itu, dan itu luar biasa kekagumannya. Lihat mesinnya yang gila, luar biasa. Sebagai orang seni pun terpanggil banyak yang bisa diperbuat di Siko gitu kan. Kemudian itu hal baru yang sebetulnya harus banyak ketahui, karena ada mesin itu beroperasi di tahun 1912. Sementara semen Padang berdiri 1910 ya. Ternyata ada mesinnya yang beroperasi itu baru 2 tahun setelahnya berdiri. Sampai bawa pikir, iku mangke basiku dari mana kok bisa tahun itu apa alat-alatnya.
itu menjadi sebuah catatan penting bagi mau pribadi, dan itu menjadi menarik gitu kan. Nah, belum lagi areanya yang sangat artistik kalau menurut Ambova. Andaikan itu dijadikan sebuah kawasan yang tempat beraktivitas kecil, udah tadi itu ya mungkin bisa menjadi ruang literasi, menjadi ruang pembacaan bagi kreator-kreator seni lainnya gitu. Karena sebetulnya planning udah ke depan seperti apa terhadap ruang itu gitu. Saya ingin menjadikan ruang itu untuk menjadi ruang bersama, ruang di mana semua pikiran tumpah di sana, gagasan tumpah di sana, yang bisa dilihat dan diapresiasi orang lain. Intinya itu akan menjadi ruang festival, ruang kreatif. Jadi UMKM hidup pun di standar tentu kita melakukan standar kurasi. Iya. Jadi karya-karya yang hadir di sana, katakanlah ada workshop, mini shop itu memang potensi lokal. Tidak hanya lokal di wilayah itu, lokal Sumatera Barat yang kalau mau ada, dia sangat layak untuk hadir di sana. Karena dengan membuat itu, kita mencoba harus melakukan semacam how to protect the culture gitu. Kita melakukan protection terhadap kebudayaan itu yang menjadi inti dari kita itu, supaya tidak terjadi disrupsi dari unsur kebudayaan lain. Di sanalah identitas itu muncul. Dan yang pasti itu kita berharap itu menjadi ikon baru. Makanya sangat mungkin itu Nagari mungkin aja akan melahirkan di waktu saya melakukan FGD kemarin. Ya mungkin Nagari dengan 1000 festival sangat mungkin. 1000 festival karena ruangnya sangat besar. Indarung itu kan ada site spesifiknya itu hidup semua. Hidup, saling membackup, saling menumbuhkan, saling mendukung. Makanya ini memang betul-betul keterlibatan masyarakat, lingkungan, ya kawasan atau Sumatera Barat sendiri, ya betul-betul harus punya visi yang sama untuk mendorong itu. Makanya terjadi workshop, kemudian ada workshop itu salah satu itu. Jadi sertifikasi itu hanya selembar kertas semacam pernyataan, tapi dia tidak ada arti kalau tidak ada aktivasi di dalamnya. Ya, ketika ikut ditetapkan sebagai cagar budaya Indonesia, itu baru udah bentuk sertifikat. Tapi apa gunanya ketika itu dibentuk tanpa ada aktivitas di situ? Makanya aktivitas yang kita kuliahkan di sana itu kan itu semacam bagaimana menghidupkan metabolisme dari ruang itu. Ya, dan setidaknya ketika ada festival, ada UMKM, gerak perekonomian masyarakat pun hidup, tapi tidak merusak kondisi sesungguhnya, kan? Apakah barang-barang yang di sini pun tidak dirusak, itu yang penting. Karena ini cagar budaya, ya Bang. Dah, berarti pihak dari Semen Padang atau kini Semen Indonesia sangat mendukung kegiatan. Iya, mendukung dan yang pasti masyarakat mau nggak mau dia harus mendukung karena itu diatur dalam sebuah regulasi. Dan niat Patangko malah menjadi cagar budaya dunia. Iya, akan menuju UNESCO World Heritage. Kalau itu sudah ditetapkan, tentu syarat ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Antara lain syarat itu seperti apa? Sejauh mana gedung ruang itu beraktivitas, dia punya implikasi sosial terhadap masyarakat lingkungannya, bahkan masyarakat luas, bahkan dunia. Barang tuh baguno akhirnya, walaupunnya barang tua, tapi akhirnya bisa baguno bagi keberlangsungan masyarakat, gitu kan? Betul. Nah, baru-baru kan Pak Hilmar Farid ya, Dirjen Kebudayaan hadir di sini. Itu sambutan beliau bagaimana? Ya dia sangat respect ya. Dia berharap bagaimana sebuah imajinasi bekerja dengan visi untuk diarahkan ke depannya bagaimana, dan sistem pengorganisasiannya supaya terjadi sustainability, keberlangsungan itu, agenda-agenda kegiatan yang sustainability-nya terjaga. Nah, terkait dengan kelembagaan, suatu saat tentu harus punya struktur lembaga yang jelas untuk mengelola
Nah, bagaimana dengan pihak Semen Padang? Apakah Semen Padang akan terlibat atau pengelolaannya terpisah atau apa itu? Ya otomatis karena itu menjadi aset korporasi ya, katakanlah BUMN, tentu keterlibatan Semen Padang ada. Tapi tidak cukup Semen Padang, karena di sana ada nagari, ada entitas. Pemerintah daerah pun harus terlibat. Daerah harus dong, karena kan ada lembaga yang ngomong gitu. Karena itu kan dia berkali fungsi menjadi ruang destinasi. Berarti kan ada pemerintah daerah. Bagaimana tata kelola ini ya dibentuk dengan sebuah entitas bisnis katakanlah ya. Kalau itu didorong ke sana, ya ada kelembagaan yang ada unsur-unsur Semen Padangnya, ada unsur-unsur Pemdanya, mungkin dinas pendidikan dan kebudayaannya atau pariwisatanya, dan ada unsur-unsur komunitas. Ini yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemajuan Undang-Undang Nomor 5 Pemajuan Kebudayaan tahun 2017. Nah, masalah itu kan sebetulnya ambo selama ada ketulusan seorang Uda Aidil, dia pernah ngecek waktu itu. Tidak harus ambo yang duduk di kelembagaan tuh, yang penting ikut bergerak cek bang ini kan. Dan itu mungkin bentuk ketulusan, artinya. Ya, aku tidak pernah terobsesi ingin menjadi ada di dalam struktur. Iya. Karena aku juga punya program. Tapi harus Bang Aidil duduk di situ karena Bang Aidil yang merintis kamu nih ambo. Maksudnya ya, mungkin di pengawas bisa ya, struktur pengawasan ya. Iya, hal ini kan terbukanya pasti ada campur tangan seorang Aidil. Makanya sampai menjadi cagar budaya kini gitu kan. Yang lebih penting itu bukan posisi kita duduk di dalamnya. Tapi bagaimana membuat sistem. Ya kan, metodologi yang bisa dijalankan secara bersama. Mungkin aku bisa membuatkan sistem itu tanpa aku ada dalam struktur. Nggak penting juga kita ada dalam itu. Tapi kalau sistemnya sudah terbentuk, tata kelolanya, metodologi dan turun-turunan, ini tinggal jalan. Tinggal ada tim controllingnya. Gini kalau kendala apa Bang? Sebab nggak ada kendala sebenarnya. Aku support cukup bagus kan support, dari masyarakat ya, ini. Semen Padang mau fasilitasi, Semen Padang fasilitasi, membuka ruang, kita bisa aktivasi. Ya kendalanya ya mungkin sumber daya manusia ya. Nah, ini tugas berat ya. Makanya harus ada workshop pelatihan. Karena di waktu kita ngomong Indarung kan kita tidak bisa membuka ruang itu diam dan dingin aja. Kan butuh dipromosikan. Betul. Tata kelolanya, bagaimana menjaga ritme tingkat kunjungannya. Berarti kan ada. Jadi ada kelompok-kelompok yang betul-betul, misalnya kalau kita ngomong dalam konteks bisnisnya, tour operatornya, travel agentnya. Karena ini kan nggak hanya untuk orang Sumatera Barat nih mengenalkan uang ini, kan bagaimana menyedot turis mancanegara dan bertahan di sana. Atau ya kalau katakanlah pasarnya kita dorong ke Belanda, mereka kan mungkin akan lihat nenek moyangnya dulu, bapaknya dulu, kakek-kakek bekerja, akan mencari jejaknya apa sih. Mungkin dia punya foto atau cerita-cerita yang pernah di ini, atau dia bagian dari keturunan yang bapaknya pernah ada di sana. Dan salah satu yang udah lakukan kemarin menyelenggarakan FGD dan itu sebetulnya merangkul pemikiran Iko ke depan seperti apa kan? Pokoknya seperti apa, sehingga makanya perlu sistem yang bagus, sistem yang jelas, termasuk bagaimana masyarakat, keterlibatan masyarakat secara langsung, dan itu sangat profesional harusnya kan? Harus profesional gitu kan. Dan ketika meninjau di lapangan itu cukup luas. Iya. Dan itu memang butuh SDM yang berkualitas. Kira-kira dalam berapa tahun ke depan itu baru terwujud cita-cita dan keinginan luar biasa? Saya punya target 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun. Terus bagaimana sistem itu bisa berjalan sesuai dengan ininya, kerangka-kerangkanya. Ya, praktik kerjanya, sinergitasnya. Jadi 5 tahun. 5 tahun, mungkin tahun kedua ini di waktu itu ditetapkan itu udah bisa diakses publik. Tapi untuk meningkatkan itu ya harus banyak festival yang diadakan di sana. Makanya kita udah punya platform festival di sana. Kenapa dikaitkan dengan seni? Kenapa tidak hal lain? Artinya kan kini basic udah itu sebagai orang seni. Iya. Kenapa ketika cagar budaya pabrik Semen Padang pabrik Indarung 1 kok harus dikaitkan dengan dunia seni? Apakah tidak ada cara lain untuk menjadikannya lebih punya aktivitas? Ya,
seni kan bagian yang bisa menyentuh ya, Menyentuh semua lapisan. semua lapisan. Dia tidak butuh penjelasan, dia tidak butuh dipahami, dia tidak butuh dimengerti. Tapi bagaimana seni bisa dinikmati? Akhirnya pabrik tidak kaku. Akhirnya pabrik tidak kaku. Jadi itu seni, baik itu seni tari, seni musik, seni teater, seni visual, seni rupa, film. Kan tidak semua kesenian itu harus kita mengerti. Saran di Jawa sih pabrik gula oleh dijadiin Iya, orang kan. kan gitu. Misalnya. Sementara Seni pabrik gula kontemporer. mungkin tidak sering Dan potensi itu ada di sana. Iya, iya, iya. Potensi itu ada di sana. Dan dia tidak akan memakan biaya besar kalau merestrukturisasinya, merevitalisasinya. Ya, tinggal mudah cukup mempertahankan strukturnya, tapi memberikan penguatan kepada hal lainnya. Tadi udah kalau berbicara tentang ada rencana festival. Iya. Kemarin kan ada apa festival Indarong Art Market. Indarong Art Market sudah. Sudah. Nah, ke depanku apa rencana? Saya akan membuat Indarong Visual Summit. Indarong Visual Summit. Oke. Ya, kan itu skalanya nasional. Ya, di mana artis-artis seniman-seniman performance, visual and performance summit. Oke. Jadi ada tari, ada teater, dan film, ada apa, itu bergabung. Itu skalanya nasional. Skala nasional. Mekanismenya kurasi, kita akan melibatkan kurator untuk melakukan seleksi. Oke. Jadi ada open call. Itu rencananya Oktober. Tapi Indarong Art Festival nanti bukan Indarong Art Market ya. Indarong Art Festival itu semacam perayaan lokal ya, yang mempromosikan, melihatkan Indarong ke publik ya. Indarong Art Festival itu di bulan Juli. Tapi di kedepan saya akan membuat Indarong Art Meeting. Indarong Art Meeting ini forum festival gagasan. Festival gagasan lintas disiplin. Jadi ini entitasnya kolaboratif. Jadi semua orang harus berebut pengaruh. Jadi saya akan undang di beberapa negara, ya, kemungkinan 22 atau 25 negara untuk hadir dengan latar belakang disiplin yang berbeda. Saya akan undang visual artis, seniman perupa, saya akan undang filmmaker, saya akan undang koreografer, saya undang komposer, saya akan undang literatur, orang yang bergerak di sastra, ya, para pemikir-pemikir untuk bertarung untuk merebut pengaruh, mencari kemitraan dalam kolaboratif. Ini 1 bulan dan sifatnya residen. 15 hari itu proses bertarung. Hari pertama, hari kedua mereka mengenalkan diri, menjadi mitra kolaboratornya dan melayakkan karya. Dan mereka tidak membawa kelompoknya. Kalau personal, dia membawa personal, tapi kita akan menyiapkan raw materialnya. Kita akan menyiapkan sumber daya manusianya. Misalnya seorang koreografer akan bertemu dengan visual artis, akan bertemu dengan filmmaker, berkolaborasi menciptakan karya bersama. Di waktu koreografer membutuhkan koreografer, kita udah siapkan penarinya untuk di audisi. Karena itu udah siapkan, kita udah melakukan pelatihan. Kalau itu kurang, kita akan buka lagi ke isi perang panjang, UNP untuk mengirim penari-penarinya untuk di audisi. Nah, kalau dia di dalam kolaborasi itu dia butuh tenaga artisan welder, katakan pengekang las, dia karena mau bikin sculpture dari besi dari sana ada, kita siapkan weldernya. Ya, kalau dia filmmaker, kita akan siapkan kameramen dan editor dan perangkat-perangkat kerja yang mendukung itu. Dan dari situ mereka akan berkarya dan meninggalkan jejaknya di sana. Kan nggak mungkin karya itu dibawa pulang ke negaranya, tapi jejak dan eksistensi kekaryaannya akan ada di sana, akan menjadi koleksi di dalam pabrik. Dan itu rencananya tetap di pabrik satu Indarong? Tetap pabrik. Nah, itulah cara kita mengenalkan Indarong ke dunia. Cara mengenalkan. Sebetulnya hal yang sangat dahsyat kalau terwujud, dan itu Insyaallah terwujud. Dan itu perlu dukungan dari semua pihak pastinya. Pasti. Karena itu tidak bisa bekerja surang. Terutama dukungan doa ya. Ya salah sangkolo ndak minta piti. Piti itu banyak. Saya tidak pernah meragukan dengan uangnya. Setiap praktik kerja saya itu saya tidak pernah takut dengan uang.
uang ini dari mana ini? Yang saya takutkan di waktu isi kepala saya nggak ada untuk menginvestasikan gagasan itu dalam bentuk rencana kerja. Oke. Ini yang sebenarnya yang penting dari kita. Kalau kita ngomong investasi, apa yang perlu kita investasi untuk? Ya ide. Memangnya orang membuka kawasan apa hotel atau apa apartemen itu memang uang dia dulu dalam sejarah awalnya. Tapi Dia membuatkan perencanaan dulu. Bisnis plan-nya gimana, distribusinya gimana, marketingnya gimana. Dia taruh itu, dia bedah itu sesama. Baru habis itu dia cari investor. Apakah ide? Dan ide ini bisa dijaminkan ke investor. Jadi jangan pernah kita takut mau uang. Justru di waktu kita udah punya uang duluan, ide ini nggak muncul. Akhirnya berantakan, berantem dengan uang. Gara-gara uang. banyak itu kejadian. Banyak kejadian. Jadi saya nggak pernah takut dengan uang. Jadi selama kegiatan saya di Indarung, saya nggak pernah ada uang dari Sumatera Barat ini. Nggak pernah saya membawa. Saya berharap uang, tapi bukan tidak mungkin ya nanti ke depan bagaimana Pemda punya pelatihan. Wah, mau juga terlibat ya kita membuka diri. Karena Tapi sudah kepentingannya sementara Indarung membackup kan, Indarung dalam konteks ini memfasilitasi. Waktu kita butuh tempat itu dibuka. Waktu Iya. kita butuh mes untuk seniman menyambung yang- cerita FGD Patang seperti yang dibawa Pak Ilmar Farid, Ya, para PNS ASN kok, pejabat SKPD kok mulai berpikir Mulai untuk menjadi fasilitator. betul. Mestinya ya fasilitator dan administrator. Dan ini ndak lo berhentilah jadi apa nak Iya. event organizer nak. Iya. Kini kan banyak tuh. Pak Amos senang sekali ketika Pak Ilmar Farid memberikan himbauan seperti Iya. itu. Karena itu memang terjadi di Sumatera Barat dan tidak hanya Sumatera Barat. Produk Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan itu. Kalau Iya. itu dipahami dan diamini, tinggal dijalankan. Itu amanat dari produk. Iya, soalnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. keterlibatan Itulah aktivitas. produk legislasi yang didorong oleh Dirjen Kebudayaan. Nah, kalau masalah karya, kini Daidil sedang ada mempersiapkan karya atau apa kini? Lagi ada, ya berkarya terus, bikin karya lukis, ya Proses tanpa henti ya Pak? panti. Saya berkarya terus. Saya Nah kan ada dulu kan pernah di sastra, kemudian masuk ke musik, kemudian masuk ke seni rupa, mengapain masalah artistik sebenarnya. Ya. Berpengaruh enggak ketika misalnya berkarya dengan seni lukis gini Pak? Berpengaruh enggak? Sempat jadi koreografer juga gitu. Berpengaruh enggak terhadap masing-masing karya? Semua pengetahuan itu ternyata punya pengaruh Oke. di dalam kekaryaan kita di waktu kita terjun ke seni rupa. Impresi itu pasti melekat di sana, dan itu melakukan pengayaan terhadap jalan kekaryaan. Ini yang aku alami waktu dengan karyaku yang kemarin aku pameran tunggal terakhir itu dengan Homo Animus Series gitu. Itu unsur teateral, unsur koreografi, Masuk dalam unsur skenografi itu hadir di dalam itu, dan itu yang membedakan karya-karyaku dengan yang lain. mungkin dengan seni rupa yang lain. Dan setidaknya ini akan semakin memperkuat karakter. Dan ya membuat karakter, dan ya di waktu aku punya pengetahuan tentang sastra apa yang lain-lain, ya dengan kemampuan bacaan dan renunganku terhadap situasi sosial, dan itu melekat. Karena karya itu kan tidak hanya mendorong kerja imajinasi, tapi isu-isu sosial yang melekat yang menjadi renungan kita, konsen kita, ya kadang-kadang manifestasinya kanvas itu tertuang di kanvas. Nah, berarti kan perjuangan Daidil sebetulnya seketeknya. Pertama dari memperoleh sertifikat cagar budaya nasional pun lah hampir di titik akhirnya. Artinya lah Ya hampir. itu perjuangan sama-sama lah Semen Padang melanjutkan perjuangan. Ya kemudian kan kini ada Pak cagar budayaku hidup ya. Artinya ada aktivasi tadi yang di dalamnya, dan itu sedang diperjuangkan kini sama Daidil, dan yang pasti pengelolaannya, manajemennya belum terbentuk kan. Ya. Dan itu sedang diperjuangkan, karena tanpa itu mungkin akan bisa menggarik. Iya. Tanpa diikat oleh sebuah struktur yang jelas, legalitas yang jelas kan. Kini kan belum terbentuk itu. Belum terbentuk. Tapi
itu proses ya, bagaimana bentuk tata kelola dan bentuk apa. Tapi yang namanya kegiatan, aktivasinya tetap kita dorong berlangsung terus. Dari dulu kan juga begitu. Tapi Ambo cukup salut dengan warga sekitar masyarakat Indaro yang ternyata sangat support ini, mamanya sangat backup gitu, dan berharap itu menjadi semacam contoh bagi daerah lain agar Iko terwujudlah hal-hal seperti itu. Kita ini punya potensi yang besar di Sumatera Barat. Betul. Kita bangga sebagai Sumatera Barat dan etnik Minangkabau ini dengan warisan yang turun ke bumi ini. Landscape-nya, potensi-potensinya, apa sih yang nggak ada di Sumatera Barat? Kita punya hutan, kita punya gunung, kita punya danau. Tapi yang kita dorong bagaimana kita memaintainnya, kita membuat tata rencana, gitu, yang betul-betul dia punya implikasi dan sosial yang betul-betul punya dampak ke masyarakat. Makanya saya membuat Indarung, tidak hanya Indarung yang saya pikir. Saya berpikir tentang wilayah-wilayah penyangga lainnya. Kita harus membuat satu jaringan festival yang terintegrasi, di mana tingkat kunjungan itu. Untuk apa sih festival kita selenggarakan kalau kita juga yang hadir di sana? Jeruk makan jeruk, iya kan? Kita hadir butuh orang lain. Di waktu orang lain datang, mereka kan membuang, ada investasi yang masuk ke sana, ada duit yang bergerak di sana, ada modal yang berkeliaran di sana. Misalnya orang masuk ke Indarung, beli tiket, beli makanan, beli apa, tanpa terasa, atau dia bertahan. Makanya saya himbau di Indarung itu ada untuk masyarakatnya untuk menyiapkan standar-standar satu rumah, satu homestay, satu hunian yang layak gitu untuk para pengunjung, tentu dengan aturan main. Karena kita dengan diperkuatkan adat Basadi Sarak Basadi Tabula itu tidak ditinggalkan. Itu nggak akan mungkin kita tinggalkan. Artinya ketika ada wisatawan masuk ke daerah mereka harus ikut dengan aturan itu. Makanya kita harus membuat proteksi itu. Kita harus menjelaskan itu. Jangan nggak bisa, ada orang bapak. Seberapa optimis sih Daedil dengan target atau rencana-rencana planning yang luar biasa? Sebab kadang-kadang tanpa di backup sepenuhnya oleh orang-orang di sekitar kita, kadang itu gagal. Iya, lama-lama mungkin ini akan membuka kesadaran baru ya. Mungkin yang selama ini kita asik ya, kita terlalu pragmatis ya. Kan pikiran-pikiran ideologis itu kan selalu lawannya pragmatis itu. Dan sekali lagi saya kalau anda itu ya kalau mencari kontinuitas yang sudah dilakukan sama Daedil, ada workshop, ada FGD, ada festival dan lain enggak sekali jalan bisa dong kan. Ya ke depan mudah-mudahan ikut terwujud dengan segera cita-cita Daedil. Amin. Oke, mungkin ada yang kada disampaikan mungkin untuk masyarakat awak coba. Ya, saya berharap segala sesuatu itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Bersama, sinergi itu yang lebih penting. Gitu. Dan kita harus membuka diri. Tidak ada prasangka buruk. Karena setiap apapun yang kita dorong itu, kalau memang apa yang kita kerjakan dengan hati, itu akan diterima di hati. Yang lebih penting. Jadi insya Allah kerja yang kami lakukan di Indarung ini salah satu contoh. Itu kita kerjakan dengan itu. Walaupun masih ada cerita-cerita itu, kami tidak mempedulikan itu, tapi kami selalu mendorong datang ya ke nenek mama, mudah meyakinkan step by step. Kan nggak mungkin juga membalik pikiran orang yang sama ini, mungkin yang udah beku dengan pragmatisme itu atau kapalan pelan-pelan. Tapi yang lebih penting sebenarnya bagaimana generasi ini tumbuh dengan semangat baru, dengan spirit baru untuk melihat dunia yang baru, dunia yang mungkin ke depan kita nggak tahu, tantangan berat, tantangan besar. Mungkin dengan kesenian dan kebudayaan yang kita, karena DNA Minangkabau itu kan itu
kebudayaan ini. Iya. Nah, kebudayaan ini puncak-puncak dari sebuah pemikiran di mana dia tidak hanya melahirkan seni, etika, moral ada di sana, spiritualitas ada di sana. Jadi itu yang kita mau dorong. Mudah-mudahan terwujud semua keinginan Budaya Adil, keinginan kita bersama sebetulnya. Amin. Ke depan sertifikatnya sampai keluar dan mudah-mudahan terwujud tadi untuk di dunia menjadi cagar budaya di UNESCO tadi CE, dan itu suatu kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat. Hikmah dari masa penjajahan masa lampau kemana? Betul. Kalau enggak ada penjajahan, kalau tentu semen, pabrik semen itu tagak kan itu kasaya. Tapi bukan seperti itu intinya di sana. Itulah garisan atau takdir dari Minangkabau dan Sumatera Barat, dan ternyata Iko harus kenalkan ke anak cucu dalam bentuk hal-hal yang telah dijabarkan tadi, dan setidaknya anak-anak cucu kita ke depan mendapatkan pewarisan budaya yang luar biasa. Dan Iko ketika pabrik itu menjadi sebuah pabrik, tapi dipenetrasi dimasuki oleh unsur-unsur kebudayaan, Iko menjadi semakin kuat ke depan. Oke, makasih banyak Dadil hadir di Potbungo. Thank you John. Sukses lah sana. Seorang udah ideal lah yang sangat inspiratif. Mudah-mudahan Iko menjadi inspirasi bagi kita sadonyo. Lama saya di Potbungo, kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Lah sana.